Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Kaisal Pratama, sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 4 di SDN Cipayung 3. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, hari ini apa aja sih yang kita akan pelajari? Yang pertama yaitu, kan ada 9 Wali Songo. Songo itu artinya 9. Jadi ada 9 yang akan kita pelajari. Yang pertama, Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Bonang, keempat Sunan Derajat, yang kelima Sunan Kudus, yang keenam Sunan Giri, yang ketujuh Sunan Kalijaga, yang kedelapan Sunan Muria, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan Sunan Gunung Jati. Nah, sebenarnya banyak sekali wali-wali Allah yang ada di Indonesia ini, sedangkan yang kita akan pelajari itu hanya 9 karena pengaruhnya atau dampak dari dakwahnya itu sangat besar di Indonesia ini. Nah, yang pertama Sunan Gresik atau nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Nah, sunan-sunan yang di atas yang tadi kita baca tadi itu adalah sebutannya atau nama panggilannya di masyarakat di Indonesia. Seperti nama saya Muhammad Kaisar Alif. Nah, saya mempunyai nama panggilan Kaisar. Nah, Muhammad Kaisar Alif itu adalah nama asli saya, sedangkan Kaisar itu adalah panggilan saya. Seperti Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah panggilan di masyarakat di Indonesia, sedangkan Maulana Malik Ibrahim itu nama aslinya. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Jadi nama lainnya dari panggilannya yaitu Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand atau di Sri Lanka atau di India. Jauh sekali ya, dari India ke Indonesia, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Dia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Nah, itu cerita dari keteladanan Sunan Gresik. Selanjutnya yang kedua yaitu Sunan Ampel atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel di Surabaya. Kisah keteladanannya yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Nah, dari kisah ini kita dapat simpulkan bahwasanya agama itu tidak bisa dipaksakan kepada seluruh orang. Karena agama itu haknya Allah. Jadi, yang bisa memindahkan atau merubah hati seseorang itu hanya Allah gitu. Bahkan firman-Nya Allah itu la ikraha fiddin dan lakum dinukum waliyadin itu membuktikan bahwasanya ketika orang lain itu beragama lain selain agama Islam, terus kita mengajaknya, belum tentu mereka itu akan berpindah karena itu haknya Allah gitu. Nah, Sunan Ampel mengajarkan falsafah moh lima atau filsafat moh itu artinya tidak, limo itu 5, filsafat 5 tidak yang artinya tidak mau mengerjakan 5 perbuatan tercela. Yang pertama, main atau berjudi. Yang kedua, ngombe atau mabuk. Yang ketiga, maling atau mencuri. Yang keempat, madat atau menghisap ganja. Yang kelima, yang terakhir itu madan berzina. Jadi filsafat moh limo itu apa aja? Berjudi, mabuk, mencuri, menghisap ganja dan berzina, atau main, ngombe, maling, madat, dan madon atau bahasa Jawa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang atau nama aslinya adalah Makhlum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Nah, ketika adik-adik mendengar lagu yang namanya Tombo ati ada 5 perkaranya, itu berasal dari Sunan Bonang atau Wali Makhlum Ibrahim. Nah, ternyata kesenian aja dijadikan oleh Sunan Bonang sebagai jalan atau media berdakwahnya Islam. Jadi boleh apa tidak berdakwah dengan kesenian? Ya boleh, karena seorang wali saja yang tingkatannya dekat dengan Allah. Wali itu berarti dekat dengan Allah kan. Dekat dengan Allah saja menggunakan
cara dakwahnya saja dengan menggunakan media kesenian, dan salah satunya itu menggunakan media kesenian bermusik. Nah, yang keempat, Sunan Derajat, Raden Kosim nama aslinya. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Nah, sama-sama. Jadi mungkin tadi Sunan Bonang juga kakaknya juga menggunakan kesenian, Sunan Derajat juga menggunakan kesenian, tembang Macapat Pangkor sebagai ciptaannya. Jadi kesenian menjadi media dakwahnya para sunan atau wali songo. Nah, yang kelima, Sunan Kudus atau nama aslinya adalah Said Ja'far Shadiq. Nah, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Nah, selain yang sebelumnya, ternyata ada salah satu wali songo yang ada di jajaran penguasa. Kenapa ada di jajaran penguasa? Agar terciptanya keseimbangan antara di pemerintahan dan dalam kerakyatan, seperti itu. Bahkan Sunan Kudus aja menduduki posisi panglima perang dan penasihat Sultan Demak, yaitu ketika itu sultannya yang bernama Raden Patah. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai. Priai itu apa? Priai itu artinya bangsawan Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Nah, adik-adik kalau berziarah ke Demak, nanti adik-adik akan menjumpai masjid. Ada ciri khasnya yaitu Menara Kudus. Menara yang ada jamnya, terus ciri khas itu ciri khas dari Sultanan Demak waktu dulu. Nah, yang keenam adalah Sunan Giri atau nama aslinya adalah Muhammad Ainul Yakin. Nah, Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar juga pun ini merupakan wali Allah. Nah, sedangkan yang kita ketahui sekarang ada 9. Dan yang lain-lainnya itu banyak sekali. Karena yang 9 ini manfaatnya dampaknya lebih banyak dalam pendakwahan Islam di Indonesia. Nah, Syekh Siti Jenar pun salah satu wali. Jadi banyak sekali wali itu. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan. Dolanan itu artinya mainan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Nah, kebanyakan dakwah Islam yang digunakan oleh para wali Allah, wali songo ini adalah kesenian. Salah satunya menggunakan kesenian bermusik, seperti itu. Nah, yang ketujuh Sunan Kalijaga atau nama aslinya adalah Raden Said. Berarti Sunan Kalijaga ini berasal dari kalangan bangsawan. Namanya aja Raden. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur Syekh Syubakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Nah, bahkan yang tadi menggunakan musik, yang sekarang beliau Sunan Kalijaga itu menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gunul-gunul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya.
Nah, ketika ada yang mendengar lagu lir ilir lir ilir atau gundul gundul pacucul tembelengan, itu semuanya hasil karya yang dianggap diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Bahkan lagu-lagu lirik-lirik dari ilir ilir dan gundul gundul pacul itu mempunyai makna yang sangat dalam untuk Islam, seperti itu. Dan yang kedelapan ada Sunan Muria, atau nama aslinya adalah Raden Umar Said, berarti keturunan bangsawan juga. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Dia adalah adik ipar Sunan Kudus, tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus. Nah, kalau ada berziarah ke Sunan Muria itu, Sunan Muria itu dimakamkannya di atas gunung. Bayangkan waktu itu saya berziarah dari jalan kaki untuk sampai ke makamnya itu sangat jauh sekali, naik gunung. Makamnya ada di atas gunung. Seperti ayahnya Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakan sebagai alat berdakwah. Jadi sama musik dan wayang menjadi media berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Nah, ada yang belajar bahasa Sunda sering mendengar pupuk kinanti. Nah, pupuk kinanti ini berasal dari Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ya, yang tadi yang sebelum-sebelumnya, yang ketujuh Sunan sebelumnya itu banyak berdakwah kepada yang penguasa, yang sebagai bangsawan. Nah, Sunan Muria ini berdakwah kepada pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Nah, yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdaduddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Ciptara pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, jadi ada 9 wali songo, yaitu dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Jadi ada 9 wali songo dengan nama aslinya dan ceritanya dan keteladannya, yang mana kebanyakan dari mereka-mereka itu berdakwah menggunakan kesenian, diantaranya menggunakan gamelan, bermusik yang lainnya, atau wayang kulit. Jadi boleh atau tidak menggunakan kesenian dalam berdakwah? Tentunya boleh. Bahkan seorang wali, berarti orang yang dekat dengan Allah, saja menggunakan media kesenian sebagai media dakwahnya, seperti itu. Nah, ada tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama adalah soal-soal yang berikut. Sebutkan falsafah Maulid Sunan Ampel. Yang kedua, sebutkan keteladanan Sunan Derajat. Yang ketiga, sebutkan keteladanan Sunan Bonang. Yang keempat, siapakah wali wali Allah itu. Yang kelima, soal yang kelima itu sebutkan keteladanan Sunan Gresik. Nah, untuk yang tugas yang kedua, adik-adik menanggapi pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinan adik-adik. Misalkan ada pernyataan wali Allah penakut, tidak berani dengan setan dan penjajah. Terus jawaban adik-adik, tidak setuju dong, karena wali Allah itu pemberani. Tulis setuju, checklist, terus alasannya kenapa? Karena wali Allah itu pemberani, tidak takut dengan setan dan penjajah, seperti itu misalkan ya. Jadi ada dua tugas, yang pertama menjawab soal, yang kedua menjawab pernyataan-pernyataan ini setuju atau tidak tahu. Terus adik-adik tulis alasannya kenapa. Ya, itu cukup sekian. Terima kasih, thank you, syukur kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus belajarnya.